Sebaiknya ketika merancang rumah menggunakan jasa arsitek, ya tentunya karena kalau arsitek kan memang sudah menempuh pendidikan formal ya di bangku kuliah jurusan arsitektur, di mana di situ kita belajar mengenai berbagai macam teori seputar bangunan ya, teori proporsi, estetika, termasuk juga teknis. Dan juga logika-logika struktur, utilitas gitu. Nah itu tentunya akan membantu ketika merancang rumah supaya didapatkan hasil yang sebaik mungkin. Dan juga seiring berjalannya waktu, arsitek dengan pengalamannya tentunya juga akan diperkaya oleh hal-hal teknis dan praktikal ya yang ada di lapangan, seperti teknologi konstruksi, teknologi material, kemudian hal-hal apa saja yang di lapangan itu perlunya seperti apa. Hal-hal yang mungkin di lapangan itu kita ada hal keunikan yang secara teoritis pun tidak bisa terlalu baku, namun prakteknya di lapangan ya seperti itu. Nah itu dengan menggunakan jasa arsitek maka problem-problem segala macam kendala di lapangan tuh bisa diminimalisir. Kalau wajib pakai arsitek atau tidak, ya sebetulnya dalam prakteknya sih ya, kalau mau merancang sendiri ya, kalau misalnya pemilik rumah merasa bisa, ya sebenarnya bisa-bisa saja. Tapi kembali lagi tadi, apakah ilmu dan pengalaman terkait bangunan yang dimiliki sudah memadai untuk mendapatkan hasil yang terbaik atau tidak. Itu dari sisi prakteknya. Nah, kemudian dari sisi legalitasnya ya, dengan arsitek merancang bangunan rumah, itu ada pihak yang bertanggung jawab terhadap keandalan bangunan rumah tersebut, baik dari sisi layout, tata letak ruang. Mungkin kalau estetika lebih relatif ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya orang awam yang bukan arsitek merancang, ya tentunya tidak ada latar belakang atau kompetensi yang bisa menjadi dasar sebagai penanggung jawab dari bangunan rumah tersebut. Itu sih kira-kira. Kalau merancang rumah tidak pakai arsitek ya resiko, saya bukannya menakut-nakuti sih, tapi resiko bahwa bangunan tersebut mungkin secara estetika ataupun secara teknis akan menemui kendala atau kelemahan-kelemahan mungkin lebih besar. Ya saya berbicara begini bukan karena saya arsitek, tapi ya kita secara ini aja ya, logika ya, balik lagi karena arsitek sudah dibekali ilmu dan segala macam. Tentunya ketika rumah itu dirancang tidak menggunakan arsitek, mungkin ada potensi munculnya problem-problem seperti itu. Nah, ini jadinya makanya perlu menjadi perhatian khusus bagi setiap orang yang ingin merancang atau membangun rumah. Mengenai tarif imbalan jasa arsitek ya, atau profesi arsitek, sebenarnya sih sudah ada standarnya yang diatur oleh Ikatan Arsitek Indonesia sebagai institusi yang menaungi profesi arsitek di Indonesia. Ya memang dalam prakteknya ya memang ada kadang perbedaan tarif antara arsitek yang satu dengan yang lainnya, dan saya rasa mungkin di profesi yang lain juga terjadi hal serupa. Dan sebetulnya mahal atau murah ini sangat relatif kalau menurut saya sih. Kalau kita sebagai arsitek juga biasanya kita juga melihat kasus dari setiap proyek ya, pemiliknya bagaimana, kemudian juga memang ekspektasinya seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu yang menentukan biaya. Jadi saya nggak bisa bilang murah atau mahal karena sifatnya relatif ya. Jadi kalau dicek mungkin di luar sana, oh ada arsitek yang mungkin kesannya murah, ada yang kesannya mahal, ya memang demikian adanya.
Mandor di proyek ya, itu mereka, saya akui mereka punya ilmu konstruksi, ilmu lapangan yang rata-rata biasanya mereka sangat mumpuni ya. Itu mereka, kalau saya ketemu mereka di proyek itu kadang malah ada beberapa hal-hal detail yang saya nggak pelajari di bangku kuliah atau dari pengalaman saya belum pernah menemui, ternyata mereka ada tahu tips and triknya gitu di lapangan. Itu secara ilmu lapangan saya tidak meragukan ya, rata-rata mandor memang demikian. Tapi kembali lagi, karena profesi arsitek ini kan kita belajar secara formal ya, dan ilmu pengetahuan formal itu kan sudah mengalami proses apa ya, pembakuan, riset dan segala macam selama bertahun-tahun lamanya. Dicarilah suatu formula, oke, kalau untuk bangunan rumah tinggal sebaiknya metodenya seperti ini, sebaiknya metode seperti ini. Dan memang ilmu kita juga melihat juga konteksnya itu konstruksi di Indonesia atau di negara luar, karena memang standarisasi teknologi konstruksi dan ketukangan di tiap negara kan beda-beda. Nah, jadi kalau menurut saya memang paling ideal adalah kolaborasi. Jadi ada arsitek di proyek rumah, di situ juga ada mandor yang berpengalaman. Jadi di situ bisa istilahnya tuh dikawinkan antara prinsip-prinsip yang memang sifatnya ilmiah, teknologi, dan juga dengan ilmu praktis di lapangan. Mengenai via arsitek, kita bisa mengacu ke standarisasi tarif jasa arsitek yang sudah diatur oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Itu rekan-rekan bisa lihat di websitenya IAI di www.iai.or.id. Dalam mengurus IMB itu perlu ada arsitek penanggung jawab untuk bangunan rumah yang dirancang ya dan akan dibangun gitu. Jadi arsitek tersebut harus memiliki lisensi-lisensi yang disyaratkan oleh Pemda setempat, dan itu nanti akan lembar gambar untuk IMB itu akan ditandatangan oleh arsitek tersebut, ditandatangan juga oleh pemilik bangunan, dan itu nama tersebut akan terikat pada proyek tersebut. Jadi kalau seandainya terjadi sesuatu pada bangunan tersebut, ada kelemahan pada bangunan tersebut, yaitu maka arsitek tersebut yang bertanggung jawab, karena arsitek tersebut yang merancang seluruhan dan juga mengetahui proses bangunan tersebut dari perancangan hingga pembangunan. AI, ya AI ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan zaman sekarang ya, di segala bidang, termasuk juga di industri kreatif seperti arsitektur. Ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau AI itu ya sesuai namanya, dia bisa menggantikan peran manusia untuk mencipta sesuatu, termasuk mencipta desain bangunan gitu ya. Dan saya juga sebetulnya sudah melakukan atau mencoba juga menggunakan AI pada ya kita coba trial aja gitu ya untuk merancang suatu bangunan. Kalau dari yang saya lihat, memang dia secara bahasa pemrograman itu bisa menciptakan suatu bentuk berdasarkan parameter yang kita masukkan. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa atau belum bisa tergantikan oleh AI, yaitu bagaimana konteks dari bangunan tersebut. Pertama, lokasinya. Lokasinya itu kalau sekedar memasukkan dia di jalan ini, itu mungkin AI bisa membaca, tetapi tetangganya seperti apa, orangnya, lingkungannya seperti apa secara sosial ekonomi, itu kalau dimasukkan di AI ya jadi sifatnya masih random. Terus juga pengguna rumahnya tuh tipenya bagaimana, gemar membaca, tapi gemar membacanya bagaimana, baca di tempat, baca dibawa ke ruang makan atau bagaimana, memasaknya bagaimana.
itu tuh masih belum bisa digantikan oleh AI. Terus juga selera-selera ya, desain yang spesifik dari pemilik rumah itu juga belum. Terus juga terkait ini ya, mengenai kalau di rumah-rumah yang misalnya agak di luar kota gitu ya, di lingkungan yang mungkin masih alami, itu kan banyak faktor-faktor X ya istilahnya di lahan tersebut. Kontur sebelahnya mungkin ada pohon besar, dulunya nggak ada, sekarang jadi ada pohon. Nah itu hal-hal yang sejauh ini saya lihat sih masih belum bisa di cover oleh AI ya. Jadi tetap arsitektur maupun juga teman-teman di industri kreatif lainnya tetap diperlukan keterlibatannya di dalam perancangan. Kalau arsitek ya berarti perancangan bangunan.